Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, setiap hari Jumat di Masjid Kota ada pembagian nasi bungkus gratis bagi jamaah setelah sholat. Hari itu Abu Nawas datang lebih awal dan melihat pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Jamaah berebut nasi bungkus seperti ayam berebut makanan. Orang-orang mendorong-dorong, bahkan ada yang sampai menarik baju orang lainnya hanya demi nasi bungkus. Astagfirullah, gumam Abu Nawas sambil mengelus jenggotnya. Mereka sholat dengan khusyuk, tapi begitu lihat nasi langsung lupa adab. Ia pun tersenyum licik. Baiklah, aku akan memberi mereka pelajaran. Abu Nawas menghampiri panitia dan berbisik, bolehkah aku bantu membagikan nasi bungkus? Panitia yang mengenal kecerdikan Abu Nawas mengangguk dengan curiga. Boleh, tapi jangan macam-macam ya. Abu Nawas tersenyum lalu mengambil satu kotak nasi bungkus, mengangkatnya tinggi-tinggi dan berteriak dengan keras. Perhatian! Nasi bungkus spesial berisi ayam panggang dan lauk lengkap hanya untuk yang namanya disebut. Orang-orang yang tadinya berebut langsung diam. Hah? Pakai nama segala? Bisik salah satu jamaah. Abu Nawas membuka secari kertas dan mulai membaca dengan nada serius. Orang pertama yang mendapat nasi spesial ini adalah orang yang baris paling rapi dan tidak berebut. Seketika semua orang yang tadi berdesakan langsung mundur dan berdiri rapi seperti pasukan kerajaan. Abu Nawas tersenyum puas. Nah, begini kan lebih tertib. Sekarang silakan ambil satu persatu dengan sopan. Para jamaah akhirnya mengambil nasi bungkus dengan tertib. Sementara Abu Nawas tertawa kecil. Ternyata lebih mudah mengatur orang kelaparan daripada mengatur orang serakah. Kisah selanjutnya. Suatu hari Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah melakukan perbuatan yang sangat aneh. Abu Nawas mengatakan kepada orang-orang bahwa ia akan memadamkan api neraka. Mendengar hal itu, sang raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan niatnya. Abu Nawas, apa benar kamu ingin memadamkan api neraka? Tanya raja sambil tersenyum mengejek. Abu Nawas dengan tenang menjawab, benar Baginda, saya ingin sekali memadamkan api neraka. Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu ini lucu Abu Nawas, mana mungkin kamu bisa memadamkan api neraka, itu mustahil. Abu Nawas tersenyum penuh arti, Baginda, saya tidak bermaksud memadamkan api neraka dengan air atau alat apapun. Saya hanya ingin memadamkan api yang ada di hati manusia. Api neraka akan terus menyala jika manusia dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan iri hati. Jika saya bisa memadamkan api tersebut di hati manusia, maka neraka tidak akan memiliki bahan bakar untuk terus menyala. Raja terdiam mendengar jawaban itu. Ia tidak menyangka bahwa maksud Abu Nawas begitu dalam. Setelah beberapa saat, Raja tersenyum dan berkata, kau memang cerdik Abu Nawas. Aku selalu kagum dengan caramu melihat dunia. Abu Nawas tersenyum dan berkata, terima kasih Baginda. Terkadang api terbesar tidak berada di neraka, melainkan di hati manusia sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di desa tempat Abu Nawas tinggal, heboh berita tentang seorang wanita yang terkenal sebagai pelakor, perebut laki orang, namanya Zuleha. Banyak istri-istri di desa itu mengeluh kepada Abu Nawas, meminta bantuannya untuk menghentikan aksi Zuleha. Abu Nawas, tolonglah kami, Zuleha mengincar suami-suami kami, kata seorang ibu dengan penuh emosi. Abu Nawas mengangguk paham, baiklah, percayakan padaku, aku akan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Zuleha terkenal karena pesona yang memikat dan kata-katanya yang manis. Ia pun memutuskan untuk mendekati Zuleha dan memahami cara kerjanya. Suatu hari, Abu Nawas berpura-pura menjadi seorang pedagang kaya yang baru tiba di desa.
Ia memakai pakaian mewah, mengenakan cincin besar, dan membawa kantong penuh koin emas palsu. Abu Nawas mendatangi rumah Soleha dengan senyum yang ramah. Aku mendengar di desa ini ada seorang wanita yang sangat bijaksana dan cantik. Apakah benar aku sedang berdiri di hadapannya? Soleha tersenyum genit. Tentu saja itu benar. Dan siapa gerangan tuan yang tampan ini? Abu Nawas memperkenalkan dirinya sebagai Abu Kaya, pedagang sukses yang mencari teman bicara. Soleha yang terpikat dengan tampilan Abu Nawas mulai menggoda. Setelah beberapa percakapan, Abu Nawas mengundang Soleha ke rumahnya yang baru. Ketika Soleha datang, Abu Nawas sudah mempersiapkan jebakan. Di dalam rumah, ia telah mengundang para istri yang suaminya hampir terjebak oleh Soleha. Mereka semua bersembunyi di balik tirai, menunggu momen untuk bertindak. Ketika Soleha duduk, Abu Nawas mulai bicara dengan serius. Soleha, kau tahu, aku ini orang kaya, tapi aku punya satu syarat sebelum mendekatimu. Soleha bertanya dengan penuh semangat. Apa syaratnya? Abu Nawas menjawab, kau harus berjanji untuk berhenti mendekati pria yang sudah beristri. Soleha terkejut. Apa maksudmu? Aku tidak pernah merebut siapapun. Abu Nawas memberi tanda, dan semua istri keluar dari balik tirai. Mereka langsung menghadapkan Soleha dengan tuduhan mereka. Soleha yang tidak menyangka akan dijebak seperti itu langsung gugup dan mencoba membela diri. Namun Abu Nawas dengan bijak berkata, kami tidak akan menghukummu Soleha, tapi ingatlah, perbuatanmu menyakiti banyak orang. Mulai sekarang, jadilah wanita yang terhormat. Soleha akhirnya berjanji untuk berubah. Para istri pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar sambil menikmati suasana ramai. Bau harum dari sate yang sedang dibakar menyeruak di udara, membuat perutnya yang lapar semakin keroncongan. Wow, sate. Sudah lama aku tidak menikmatinya, kata Abu Nawas sambil melangkah ke arah warung sate. Di warung sate tersebut, seorang penjual sedang sibuk melayani pembeli. Melihat Abu Nawas, si penjual langsung menyapanya. Selamat sore Tuan Abu Nawas, mau pesan sate berapa tusuk? Tanya penjual sate dengan ramah. Sore juga kawan, berapa harga sate ini? Tanya Abu Nawas sambil melirik tumpukan sate yang sedang dibakar. Sate ini harganya 3 keping dirham untuk 5 tusuk tuan, jawab penjual sate. Abu Nawas mengangguk-angguk lalu berkata, baiklah, aku pesan 5 tusuk. Tapi aku ingin mencobanya dulu untuk memastikan rasanya enak. Penjual sate menyetujuinya dan memberikan sepotong sate untuk dicicipi. Abu Nawas dengan sigap mengambilnya, meniup, lalu memakannya. Sate ini memang lezat sekali, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Jadi, apakah Tuan jadi membeli 5 tusuk? Tanya penjual sate. Abu Nawas menggeleng sambil mengusap mulutnya. Tidak jadi, tapi sate ini sungguh luar biasa rasanya. Penjual sate mulai kesal, tetapi dia mencoba sabar. Kalau begitu, kenapa tadi Tuan mencicipinya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Tentu saja, aku ingin memastikan sate ini pantas untuk diriku. Dan ternyata terlalu enak, sehingga aku tak sanggup membeli karena akan menghabiskan seluruh uangku. Penjual sate merasa terjebak dengan ucapan Abu Nawas, tetapi dia tidak ingin rugi. Lalu dia berkata, kalau begitu Tuan, cobalah cium aroma satenya saja. Aroma ini juga harus dihargai, karena bisa membuat perut Tuan kenyang tanpa harus membeli. Abu Nawas tersenyum dan mengambil 2 keping dirham dari kantongnya. Dia memegang koin itu tinggi-tinggi, lalu menggoyangkannya di dekat telinga si penjual sate. Apakah kau mendengar bunyi ini? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, itu bunyi koin dirham, jawab si penjual dengan bingung. Abu Nawas lalu berkata, nah, biar bunyi koin ini membayar aroma satenya, jadi kita impas. Penjual sate hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepala. Abu Nawas, kau benar-benar orang paling cerdik yang pernah kutemui. Abu Nawas pergi dengan langkah ringan, sementara si penjual sate menceritakan kejadian tersebut kepada semua pelanggan. Sejak hari itu, semua orang di pasar tahu bahwa Abu Nawas bukan hanya pandai berbicara, tapi juga pandai menawar tanpa mengeluarkan uang banyak. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan.
karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas tengok kiri tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu, walau sekedar memberi makan. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. "Lalu, apa engkau mau bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat?" tanya Abu Nawas. "Asalkan halal, saya mau Tuan," jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang, dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam, dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan tidak dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan. Mana kurma yang baik, mana kurma yang lumayan baik, dan mana kurma yang jelek. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah sambil menepuk jidatnya. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Secerdik ini geleng-geleng karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang pendeta terkenal dari negeri seberang datang ke kota Baghdad. Pendeta itu terkenal akan ilmunya, tetapi juga dikenal sombong dan suka merendahkan orang lain. Ia menantang siapa saja untuk berdebat dengannya, dengan taruhan bahwa yang kalah harus mengikuti agama pemenangnya. Baginda Raja mendengar tantangan itu dan langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," ujar Baginda, "aku ingin kau menerima tantangan pendeta itu. Jika kau kalah, seluruh kerajaan kita akan malu. Tapi aku yakin kau bisa mengatasinya." Abu Nawas tersenyum, "Baik Baginda, beri saya waktu sehari untuk bersiap." Di tengah lapangan istana yang dipenuhi warga, pendeta sombong itu berdiri dengan percaya diri. Ia mengenakan jubah mewah, membawa kitab besar dan senyum meremehkan. "Ayo, siapa yang berani berdebat denganku? Aku akan buktikan bahwa aku tak terkalahkan," serunya. Abu Nawas maju dengan santai. Ia membawa tongkat kayu dan mengenakan pakaian sederhana. "Akulah lawanmu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Pendeta tertawa keras. "Kau, orang sederhana seperti kau ingin melawan ilmuku? Baiklah, mari kita mulai." Pendeta bertanya, "Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, mengapa Dia menciptakan dunia dengan begitu banyak penderitaan? Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, jika kau punya rumah besar dan nyaman, mengapa kau pergi jauh-jauh ke sini untuk mencari lawan debat? Apakah kau tidak puas?" terang Abu Nawas. Pendeta terdiam, wajahnya mulai memerah.
Kemudian pendeta berkata, "Baik, kau cerdik, tapi jawab ini. Jika Tuhan itu satu, mengapa manusia berbeda-beda agama?" Abu Nawas menjawab, "Itu seperti makanan. Kita semua makan untuk kenyang, tapi cara masaknya berbeda-beda. Tuhan memberi manusia akal untuk mencari jalan terbaik menurut keyakinan masing-masing. Tapi jalan terbaik tetaplah yang membawa manusia lebih dekat kepadanya." Warga mulai bersorak memuji Abu Nawas. Pendeta yang mulai terpojok memutuskan untuk menyerang dengan pertanyaan jebakan. "Jika kau begitu yakin akan Tuhanmu, buktikan bahwa Dia bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa Dia angkat." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baik, aku akan menjawabnya. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku terlebih dahulu." "Tanyakan apa saja," jawab pendeta. "Bisakah kau membuat pertanyaan yang tidak bisa kau jawab sendiri?" Pendeta langsung terdiam. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Warga yang menonton tertawa terbahak-bahak. Pendeta yang tak sanggup menjawab akhirnya mengaku kalah. Ia terpaksa memenuhi janjinya untuk pindah agama. Namun, Abu Nawas yang bijak berkata kepada Baginda dan warga, "Kita tidak bisa memaksa keyakinan seseorang, Baginda. Yang penting kita semua belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kehinaan." Pendeta itu yang merasa malu tapi tersentuh oleh kebaikan hati Abu Nawas, akhirnya memilih tetap tinggal di kota untuk belajar lebih banyak tentang agama Abu Nawas. Warga bersorak gembira dan Baginda memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Ia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana.
Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap baginda raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan. Tapi jawabannya harus masuk akal," ujar baginda raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar," ujar orang asing tersebut. "Bisakah kamu menjelaskannya?" tanyanya kemudian.
Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bahil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Selaku ulama sufi, ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak, ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu kawan Abu Nawas bertanya, apa isi wangsit dalam mimpimu? Abu Nawas menjawab, aku mendapatkan wangsit apapun yang dititipkan padaku, maka akan beranak. Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas? Tanya mereka bingung. Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak. Dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak. Dan tentunya uang kalian akan bertambah. Jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, aku akan meminjami uang 2 dinar. Silakan, silakan. Dengan senang hati, balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar, kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing, dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar, dikembalikan oleh Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu, ucap tuan tanah merayu. Maaf tuan, saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa, balas Abu Nawas. Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Jangan sungkan-sungkan, timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. Baik tuan,
Kapan-kapan saya akan ke rumah Tuan, ucap Abu Nawas. Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Pada suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian, Abu Nawas mendatangi tuan rumah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. "Tidakkah Tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. "Ada perlu apa, wahai saudaraku Abu Nawas?" tanya si tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1.000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku, silakan dibawa pulang," ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1.000 dinar. Sementara tuan tanah yang belit itu berhayal, "Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak," ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang," kata si tuan tanah. "Oh iya Tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah Tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung Tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa, wahai saudaraku. Silakan, apa yang mau kau bicarakan?" balas si tuan tanah. "Begini Tuan," Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Uang yang Tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa." "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah penuh emosi. "Kamu mau mempermainkan aku ya?" sambungnya. "Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya," balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak. Tapi kenyataannya ia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya Tuan Hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak, tapi malah mati.
dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan hakim tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang gigih dan berprofesi sebagai rentenir. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas, saran salah satu menteri. Dulu saya pernah melakukannya, tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas, balas Baginda Raja. Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu tinggi. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas, timpal sang menteri. Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana, perintah Baginda Raja. Esok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut datang ke istana menghadap Baginda Raja. Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku? Kata Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia. Kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan? Tanya sang ulama. Adakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak? Kata Baginda Raja. Oh, itu saya punya. Tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Maukah Padukaku beritahu? Balas sang ulama. Ya, beritahu saya. Apa tebakannya? Sahut Baginda Raja. Apa yang lebih jahat dari setan? Kata sang ulama. Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat? Tanya Baginda Raja heran. Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau bisa berarti Paduka seorang yang pandai, ujar sang ulama. Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya, dan pasti Abu Nawas tak akan bisa menjawabnya, pikir Baginda Raja. Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pinta Baginda Raja kepada sang ulama. Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahu kepada siapapun, balas sang ulama. Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab, ucap Baginda Raja. Masih ada satu pertanyaan lagi, sahut sang ulama. Apa itu? Tanya Baginda Raja. Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya? Kata sang ulama memberitahu. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawaban. Kalau pertanyaan dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya, dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kau berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kali itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. Saya siap Paduka. Apa pertanyaannya?
sahut Abu Nawas. Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja. Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Sementara sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai oleh orang miskin, tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan. Karena orang miskin punya harapan, sedangkan orang kaya butuh lebih banyak lagi, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama, ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja, kemudian memberi Abu Nawas hadiah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada saudagar yang sangat dermawan. Setiap hari ia selalu menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Dengan kelebihan inilah, kemanapun dia pergi selalu ditemani kerabat serta para tetangga. Suatu hari saat bersama kawannya, saudagar kaya raya itu terlihat murung, seperti tengah memikirkan sesuatu. Melihat perilaku tidak biasa tersebut, salah seorang temannya bertanya, "Wahai kawan, apa yang kau pikirkan? Kenapa terlihat sedih?" Ujar salah seorang teman kepada saudagar itu. "Selama ini, dimanapun berada, aku selalu ditemani orang-orang. Apakah nanti, ketika aku meninggal, ada yang mau menemaniku di kuburan?" kata saudagar itu. Mendengar jawaban tersebut, semua kawannya terdiam. Sebab mana mungkin ada yang mau menemani mayat di kuburan. Ternyata kegelisahan saudagar tersebut terus menghampiri sepanjang hari. Akhirnya dia menulis surat wasiat. "Barang siapa yang mau menemaniku selama 40 hari di dalam kubur setelah aku mati nanti, aku akan beri warisan separuh dari harta peninggalanku." Lalu ditanyakan hal itu kepada anak-anaknya untuk menjaganya di dalam kubur nanti. "Mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena saat itu ayah sudah menjadi mayat," ujar anak-anak saudagar yang menolak permintaan itu. Keesokan harinya, si saudagar memanggil semua kerabat, yang terdiri dari kakak dan adiknya. Namun, lagi-lagi permintaan dia ditolak karena dianggap tidak wajar. Mana ada orang yang sanggup melakukan itu, meskipun setengah dari hartamu diberikan, kata para kerabat menjelaskan. Dengan perasaan sedih, saudagar tersebut memerintah ajudannya untuk mengadakan sayembara ke seantero negeri. Sayembara tersebut berisi, barang siapa yang berani menemaninya selama 40 hari di dalam kubur saat ia meninggal, maka akan diberi setengah harta dari kekayaannya. Tidak lama sayembara itu diumumkan, sang saudagar pun meninggal dunia. Kuburannya dihias megah dengan segala perlengkapan. Di saat bersamaan, Abu Nawas mendengar sayembara itu. Dengan tergesa-gesa, dirinya menuju rumah si saudagar untuk memberitahu bahwa ia bersedia menjalani sayembara tersebut. Keesokan harinya dikemudikanlah saudagar itu. Abu Nawas pun ikut masuk ke liang lahat sambil membawa kapak berharganya yang setiap hari menemani bekerja mencari kayu di hutan. Setelah seluruh pelayat pergi, hanya tersisa Abu Nawas menemani jenazah di liang lahat. Tidak lama kemudian, malaikat Mungkar Nakir bertanya ke jenazah tersebut. Menyadari siapa yang datang, Abu Nawas pun sedikit menjauh dari mayat saudagar kaya itu. Dalam hati Abu Nawas berpikir, sudah tiba saatnya mayat itu diinterogasi. Namun ternyata yang ditanya bukanlah mayat saudagar, tetapi kedua malaikat itu malah menuju ke arahnya.
"Apa yang kau lakukan di sini?" ujar malaikat Mungkar dan Nakir. "Aku sedang menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah harta warisannya," jawab Abu Nawas. "Apa saja harta yang kau miliki?" tanya kedua malaikat lagi. "Hartaku hanya kapak ini," jawab Abu Nawas lagi. Ternyata kedua malaikat itu terus bertanya, sampai pada pertanyaan, "Di mana kau mendapatkannya?" "Aku membelinya," jelas Abu Nawas. Dari sanalah setiap hari Abu Nawas ditanya seputar kapak dan pekerjaannya. Di hari ke-40, kedua malaikat itu datang kembali dan bertanya seputar kapak tersebut. Sebelum menjawab, Abu Nawas sudah membuka pintu kubur itu. Di luar ternyata sudah ada kerabat saudagar tersebut. Abu Nawas yang berlari sambil berteriak pun berkata, "Kalian ambil saja semua harta warisannya, karena aku sudah tidak menginginkannya." Mereka semua heran atas sikap Abu Nawas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Aku sudah tidak menginginkan harta warisan dari mayat itu." "Kenapa kau talak? Padahal kau sudah menyelesaikan tugas, dan itu menjadi hakmu," ujar sang istri. Abu Nawas pun menceritakan pengalamannya di dalam kubur, yang bertemu malaikat Mungkar dan Nakir, yang terus bertanya seputar kapaknya selama 40 hari. Padahal itu adalah harta satu-satunya. Bagaimana kalau dia memiliki harta banyak? Berapa pertanyaan nantinya? Kisah selanjutnya. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti. Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana ia datang. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu bisa muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar, wahai menteriku, saat itu saya sedang duduk dengan raja negeri seberang, tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu saya coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal, yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin, Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini, Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendaraan, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali ide kamu, saya setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani, Paduka. Tapi saya perlu tahu apa impiannya kalau saya berhasil," kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambah menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku.
sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia? Tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. Baik Paduka yang mulia, saya sangat bersedia, sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu ke sini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini, jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. Ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku. Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. Mampus kau Abu Nawas, kau akan menderita selama sebulan, ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur, Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras rumah sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akan cerdiknya menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan rumah Abu Nawas dengan memanggul karung yang besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya, "Wahai kawan, apa yang kau bawa itu?" Tetangganya menjawab, "Kambing Abu Nawas." "Kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Itu akan meringankan pekerjaanmu," kata Abu Nawas menyarankan. "Saya sengaja Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang punya ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi bolehkah saya minta tolong?" pinta Abu Nawas. "Minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Besok ambillah karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Apa isi karung itu?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan jadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, saya siap," balas sang menteri. Esok paginya sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggulkan tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Apa yang kau bawa itu? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukannya Abu Nawas sudah ke sini?" kata istrinya. "Ia sudah berangkat dari pagi Paduka. Dan karung ini adalah semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya, sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini Paduka, seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendaraan, dan tidak diketahui oleh siapapun," ucap Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan sang menteri terkejut dibuatnya.
Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapatkan hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di taman. Ia melihat sepasang kekasih yang sedang asik berpacaran di bawah pohon rindang. Mereka tampak sangat mesra, saling membisikkan kata-kata manis sambil berpegangan tangan. Tapi karena Abu Nawas terkenal suka iseng, ia pun merencanakan sesuatu yang lucu untuk mengerjai pasangan tersebut. Abu Nawas mendekat sambil berpura-pura tidak melihat mereka. Kemudian ia duduk tidak jauh dari tempat mereka berdua. Dengan suara yang cukup keras, Abu Nawas mulai berbicara sendiri seperti orang bingung. "Ya ampun, aku lupa sesuatu yang penting sekali. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini bisa sangat berbahaya kalau aku tidak cepat-cepat menyelesaikannya," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk kepalanya dengan ekspresi cemas. Pasangan yang lagi pacaran itu mulai merasa terganggu. Tapi mereka tidak terlalu memperhatikan, mencoba melanjutkan percakapan romantis mereka. Namun Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan menghampiri mereka dengan wajah panik. "Maaf, kalian berdua pasti sibuk, tapi aku benar-benar butuh bantuan kalian. Aku baru saja diberitahu oleh seorang bijak bahwa ada 2 orang yang sangat berbahaya di sekitar sini, dan mereka bisa membuat siapa saja terkena kutukan asmara," kata Abu Nawas dengan nada serius. Pasangan itu terlihat kebingungan. "Kutukan asmara? Maksudmu apa?" tanya sang pria penasaran. Abu Nawas dengan penuh keyakinan menjawab, "Ya, kutukan asmara. Jika 2 orang yang terkena kutukan itu terlalu dekat, mereka akan terus saling mencintai. Tapi mereka akan terus bertengkar setiap hari. Mereka tak akan pernah bisa bahagia bersama. Dan satu-satunya cara untuk menghindari kutukan itu adalah dengan menjauhkan diri selama setidaknya 24 jam. Sang wanita mulai khawatir. Sementara sang pria terlihat ragu. "Kau serius?" tanyanya lagi. Abu Nawas mengangguk dengan sungguh-sungguh. "Oh, aku tidak pernah main-main soal hal ini. Aku sendiri hampir kena kutukan itu minggu lalu. Beruntung aku langsung menjauh sebelum terlambat." Pasangan itu mulai saling pandang dengan was-was. Mereka merasa canggung untuk tetap duduk bersama, apalagi setelah mendengar peringatan Abu Nawas yang tampak begitu meyakinkan. Akhirnya sang pria berdiri dengan canggung dan berkata, "Mungkin kita bisa ketemu lagi besok saja ya, hanya untuk berjaga-jaga." Sang wanita itu pun setuju. "Iya, lebih baik kita aman daripada nanti menyesal." Abu Nawas yang melihat rencana istrinya berhasil, menahan tawa sambil melihat mereka pergi dengan langkah tergesa-gesa, saling berpisah untuk menghindari kutukan, yang sebenarnya hanya akal-akalan saja. Setelah mereka menjauh, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Kutukan asmara, mereka percaya saja. Kalau mereka tahu itu cuma bualanku, pasti mereka akan malu setengah mati." Dan begitu pasangan itu pergi, Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanannya dengan senyum puas di wajahnya, menikmati hari sambil memikirkan keisingan lucu yang berikutnya. Kisah selanjutnya. Suatu kali Abu Nawas pernah didatangi oleh seorang perempuan dalam kondisi menangis terseduh-seduh lantaran suaminya sakit batuk yang tidak sembuh-sembuh. "Saya sudah mendatangi semua tabib dan dukun yang tersohor untuk mencarikan obat buat suami saya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tolonglah Tuan, bagaimana caranya agar batuk suami saya bisa reda?" ujar perempuan itu. Abu Nawas berpikir sejenak. Kemudian ia memberikan segelas air bening kepada wanita tersebut. "Minumkan air ini kepada suamimu," kata Abu Nawas.
"Apakah hanya dengan air ini batuk suami saya akan sembuh?" tanya si wanita agak ragu-ragu. "Pasti sembuh," jawab Abu Nawas dengan penuh yakin, seolah ia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Maka sambil membungkuk-bungkuk tanda terima kasih, wanita itu membawa air tersebut pulang ke rumahnya dan meminumkannya kepada suaminya. Beberapa minggu kemudian, wanita itu datang lagi kepada Abu Nawas seraya marah-marah. "Setelah menghabiskan air pemberian Tuan, suami saya bukannya sehat kembali, bahkan meninggal dunia. Tuan pembohong licik," ujar perempuan itu dengan suara lantang. Abu Nawas terdiam. Sesudah wanita yang berbelasungkawa itu tenang lagi, Abu Nawas pun berkata, "Maaf Bu, soal mati itu bukan wewenang saya, sebab ajal berada di tangan Tuhan. Saya hanya menyatakan, dengan meminum air saya, penyakit batuk suami ibu pasti sembuh. Tapi kenyataannya, suami saya meninggal dunia," sergah si wanita. "Sabar dulu Bu, setelah suami ibu meninggal, apakah ia masih batuk?" tutur Abu Nawas membela diri. "Tidak, mana ada orang mati masih bisa batuk," kata si wanita. "Nah, itu maksud saya. Batuknya sembuh kan? Adapun akhirnya suami ibu meninggal dunia, begitulah memang akhir hidup setiap insan. Saya dan ibu pun bakal meninggal dunia. Bagaimana pula seorang Abu Nawas dapat mencegah kematian kalau takdir Tuhan telah menentukan ajalnya?" Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.